Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Nusantara. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita simak bersama ceritanya. Sebelum Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, budaya, dan perjuangan, jauh di balik namanya tersimpan kisah dari masa yang lebih tua. Masa ketika cerita bukan ditulis dalam buku, tapi diwariskan lewat tembang dan lakon wayang. Nama Yogyakarta tidak muncul dari kehendak biasa. Ia lahir dari bayangan sebuah negeri agung dalam kisah Ramayana, Ayodhya. Sebuah kota suci tempat tinggal Rama, sang ksatria utama yang menjadi lambang kebenaran dan keadilan dalam budaya Hindu. Dalam bahasa Sanskerta, Ayodhya berarti yang tak bisa ditaklukkan. Sebuah tempat yang bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga murni secara batin. Masyarakat Jawa mengenal cerita Ramayana tidak hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai cermin nilai hidup. Kisah Rama dan Ayodhya hidup dalam bayang-bayang masyarakat lewat lakon wayang purwa, di mana setiap tokoh memiliki ajaran, setiap peristiwa membawa pesan. Ketika orang Jawa menyebut Ayodhya, yang tergambar bukan hanya sebuah kota mitologis, tapi harapan akan negeri yang seimbang, antara kekuasaan dan kebajikan, antara kekuatan dan welas asih. Di masa kerajaan-kerajaan Jawa kuno seperti Mataram kuno dan Majapahit, pengaruh kebudayaan India masuk bersama dengan ajaran Hindu dan Buddha. Bukan hanya melalui kepercayaan, tapi juga dalam tatanan sosial, arsitektur, hingga penamaan tempat. Tak heran bila banyak kota dan kerajaan di Jawa memiliki akar nama dari bahasa Sanskerta, bahasa suci yang dianggap luhur. Ketika akhirnya sebuah kerajaan baru berdiri pasca keruntuhan Mataram Islam, Pangeran Mangkubumi tidak hanya membangun negeri, tetapi juga meletakkan dasar filosofis pada namanya. Ia tak sembarangan memilih. Ia menyebut wilayahnya Ngayogyakarta, gabungan dari Ayodhya dan Karta, dua kata yang mengandung harapan besar. Disinilah perjalanan itu dimulai. Sebuah nama bukan sekadar bunyi, tapi penanda jiwa. Dan Yogyakarta dari akar katanya telah membawa semangat dari tanah yang tak bisa ditaklukkan, Ayodhya ke tengah bumi Jawa. Di balik kemegahan kata Yogyakarta, terdapat satu suku kata yang jarang disadari maknanya, Karta. Sebuah kata sederhana tapi syarat harapan. Dalam bahasa Sanskerta, Karta berarti makmur, tentram, dan penuh berkah. Bagi orang Jawa, kata ini bukan sekadar simbol kemewahan. Makmur tidak hanya diukur dari harta atau bangunan tinggi, tapi juga dari ketentraman batin, kerukunan warga, dan keselarasan antara manusia, alam, dan yang gaib. Sebuah negeri dikatakan Karta jika rakyatnya hidup damai, pemimpinnya adil, dan tanahnya subur. Ketika Pangeran Mangkubumi memutuskan untuk membangun kerajaan baru setelah perjanjian Giyanti, ia tidak hanya sedang membentuk kekuasaan tandingan. Ia sedang merancang sebuah tatanan yang ideal menurut pandangan Jawa, sebuah negara yang Karta. Maka penambahan kata ini dalam nama Ngayogyakarta Hadiningrat bukanlah hiasan, melainkan sebuah tujuan mulia. Hadiningrat sendiri berarti pusat dari dunia atau alam. Gabungan ini menjadikan nama kerajaannya sebagai perwujudan dari sebuah cita-cita spiritual dan politis. Ngayogyakarta Hadiningrat, pusat dunia yang makmur dan tak terkalahkan, tempat rakyat dan raja bersatu dalam tatanan yang harmonis. Dalam tradisi Jawa, nama adalah doa. Dan dengan nama itu, Mangkubumi mengukuhkan visinya akan sebuah negeri yang bukan hanya berdiri secara politik, tapi juga berakar pada nilai-nilai luhur. Negeri yang hidup dari semangat gotong royong, keadilan, dan keselarasan hidup. Negeri yang Karta. Dan hingga hari ini cita-cita itu masih hidup dalam denyut Yogyakarta. Dalam keramahan orang-orangnya. Dalam kesederhanaan yang tetap anggun. Dalam budaya yang terus dijaga, bukan sebagai beban masa lalu, tapi warisan yang terus memberi arah di masa kini. Sebelum Yogyakarta berdiri, tanah Jawa dikuasai oleh satu kerajaan Islam yang besar, Mataram Islam. Sebuah kerajaan yang pernah menggetarkan tanah Jawa dengan semangat ekspansi dan semangat religiusnya. Namun seperti pohon yang menjulang tinggi, tapi akarnya terurai, Mataram pada akhirnya retak,
bukan karena musuh dari luar, tapi karena konflik di dalam. Awalnya, Mataram didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan dan berkembang pesat di bawah kepemimpinan anaknya, Panembahan Senopati. Di bawah Sultan Agung, Mataram mencapai puncak kejayaannya. Ia mempersatukan sebagian besar wilayah Jawa dan berani menantang kekuatan Belanda di Batavia. Tapi setelah Sultan Agung wafat, benih-benih perpecahan mulai tumbuh. Puncaknya terjadi pada masa pemerintahan Amangkurat I, yang terkenal otoriter, dan tak segan menumpas pemberontakan dengan tangan besi. Kebijakan-kebijakan yang ia ambil membuat banyak kalangan, termasuk para bangsawan dan ulama, kecewa dan mulai menjauh dari pusat kekuasaan. Konflik makin membara ketika kekuasaan turun ke tangan Pakubuwono II, yang lemah dan mudah dipengaruhi Belanda. Situasi ini dimanfaatkan oleh Pangeran Mangkubumi, adik raja, yang merasa pemerintahan Mataram sudah keluar dari nilai-nilai keadilan dan keislaman yang dulu dijunjung tinggi. Pangeran Mangkubumi menolak tunduk pada Belanda dan menolak kebijakan raja yang menyerahkan sebagian besar wilayah Mataram kepada VOC sebagai bagian dari perjanjian politik. Ia mengangkat senjata, memimpin perlawanan bersama Raden Mas Said, kelak dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa, dan menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap penjajahan dan ketidakadilan. Perang pun berkecamuk selama bertahun-tahun. Bukan antara dua kerajaan, tapi antara dua saudara. Dua darah biru yang dahulu duduk di bawah satu payung, kini saling berhadapan. Di satu sisi, Pakubuwono II yang lemah namun didukung Belanda. Di sisi lain, Pangeran Mangkubumi yang tak gentar menantang kekuasaan demi cita-cita luhur. Mataram, yang dulu menjadi simbol kekuatan Jawa, kini retak, dan dari retakan itulah sejarah baru akan tumbuh. Retaknya Mataram tak bisa lagi ditambal dengan musyawarah atau doa leluhur. Setelah bertahun-tahun perang antara Pangeran Mangkubumi dan pihak Keraton Surakarta yang didukung VOC, tanah Jawa berubah menjadi ladang luka. Desa-desa hancur, rakyat menderita, dan kepercayaan terhadap raja sebagai pelindung pun mulai memudar. VOC, yang awalnya hanya pedagang, berubah menjadi kekuatan politik yang lihai memecah belah. Di balik kedamaian yang mereka tawarkan, tersembunyi agenda untuk melemahkan Mataram dari dalam. Maka pada 13 Februari 1755, disusunlah sebuah perjanjian yang kelak mengubah wajah Jawa untuk selamanya. Perjanjian Giyanti. Berlokasi di desa Giyanti, dekat Surakarta, perjanjian itu ditandatangani oleh tiga pihak. VOC sebagai mediator dan penentu akhir. Pangeran Mangkubumi yang kini bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I, dan pihak Surakarta yang diwakili oleh Pakubuwono III. Isinya sederhana namun dalam. Kerajaan Mataram dibagi dua. Sebelah barat menjadi kekuasaan Hamengkubuwono I dan dinamakan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebelah timur tetap berada di bawah Pakubuwono III dengan pusat pemerintahan di Surakarta Hadiningrat. Dua negeri, dua istana, satu darah. Bagi sebagian orang, ini adalah pengkhianatan. Bagi sebagian lain, ini adalah akhir dari pertumpahan darah. Tapi bagi Hamengkubuwono I, ini adalah awal dari mimpi baru. Sebuah negeri yang akan ia bangun dari akar, dengan nilai-nilai Jawa yang ia anggap sudah luntur di Surakarta. Ia tidak hanya menerima wilayah baru, ia menerima amanah sejarah. Ia akan membangun sebuah kerajaan, bukan dari kekuatan senjata, tapi dari kebijaksanaan, tatanan spiritual, dan budaya luhur. Dengan perjanjian Giyanti, halaman baru sejarah Jawa dibuka. Bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk memulai ulang. Di atas tanah yang ia peroleh, Hamengkubuwono Pemai akan menanam benih kerajaan yang baru, Yogyakarta. Langit di barat mulai meredup saat Pangeran Mangkubumi menatap tanah yang kini menjadi miliknya. Tapi ia tak melihat sebidang tanah biasa. Ia melihat kemungkinan. Harapan, negeri baru yang akan ia bentuk dengan nilai-nilai yang ia yakini. Keadilan, keselarasan, dan martabat manusia Jawa. Setelah perjanjian Giyanti disahkan, ia tak lagi disebut Pangeran Mangkubumi. Kini ia dikenal sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono.
1. Raja pertama dari Ngayogyakarta, Hadiningrat. Gelar yang tak hanya memberi kekuasaan, tapi juga tanggung jawab untuk memelihara kehormatan rakyat dan tatanan budaya. Hamengkubuwono bukan sembarang bangsawan. Ia adalah pemikir, spiritualis, sekaligus pemimpin militer. Selama bertahun-tahun ia hidup di medan tempur, memimpin pasukan, merasakan derita rakyat, dan menyaksikan langsung kehancuran akibat kekuasaan yang disalahgunakan. Pengalaman itulah yang membentuk wataknya. Bijak, tegas, dan dekat dengan rakyat. Sejak awal, ia tidak ingin kerajaannya hanya menjadi bayangan dari Surakarta. Ia ingin Ngayogyakarta, Hadiningrat menjadi sesuatu yang baru. Sebuah negeri yang dibangun bukan hanya dengan kekuatan, tapi juga filsafat. Maka mulailah ia merancang keraton, menyusun sistem pemerintahan, dan menetapkan nilai-nilai utama yang akan menjadi fondasi kerajaan. Manunggaling kawula lan gusti persatuan antara rakyat dan raja. Ia percaya bahwa raja bukan hanya penguasa, tapi juga pemelihara harmoni antara dunia nyata dan dunia gaib. Maka tata letak kota, alun-alun, pasar, hingga jalur menuju gunung dan laut, semuanya disusun berdasarkan nilai-nilai kosmologis Jawa. Yogyakarta bukan dibangun sembarangan, melainkan seperti membangun semesta kecil. Hamengkubuwono. Satu pun dikenal sebagai arsitek, seorang raja yang menggambar langsung rancang bangun keratonnya sendiri. Ia tidak menyerahkan tugas itu kepada tukang semata, karena baginya membangun keraton adalah menyusun jiwa sebuah negeri. Dan dari jiwa itulah Yogyakarta mulai hidup. Bukan hanya sebagai tempat, tapi sebagai harapan baru. Sebuah negeri yang lahir dari luka, tapi disembuhkan oleh kebijaksanaan seorang raja. Tanah itu belum bertuan, belantara dan hamparan sawah di lembah Sungai Winongo dan kot masih sunyi. Tapi di mata Sri Sultan Hamengkubuwono, 1. Tempat itu adalah titik poros semesta yang akan ia bentuk menjadi negeri baru, Ngayogyakarta, Hadiningrat. Tahun 1755 menjadi awal perubahan besar. Sang Sultan memilih lokasi pembangunan keraton di antara dua gunung. Gunung Merapi di utara, dan Laut Selatan di selatan. Pilihan ini bukan kebetulan. Dalam kosmologi Jawa, alam semesta dipahami sebagai hubungan harmonis antara unsur gunung, maskulin, dan laut, feminin. Antara langit dan bumi, antara raja dan rakyat. Pembangunan dimulai dengan mendirikan Keraton Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan dan spiritualitas. Hamengkubuwono. Satu sendiri yang menggambar denah keraton, menyesuaikan arah dan posisi dengan perhitungan astronomi dan filosofi Jawa. Keraton bukan hanya istana, tapi juga simbol dari jagat kecil, mikrokosmos, yang mencerminkan tatanan alam raya. Di sisi utara keraton dibangun alun-alun lor, tempat berkumpul rakyat dan menjadi simbol keterbukaan. Di sisi selatan, alun-alun kidul sebagai penyeimbang. Jalan lurus dari utara ke selatan, sumbu imajiner, menghubungkan Gunung Merapi, Keraton Laut Selatan, menjadi poros utama spiritual dan kekuasaan. Di samping keraton, didirikan juga Taman Sari, tempat pemandian dan tempat semedi raja. Di luar tembok keraton, dibangun Pasar Beringharjo, masjid, dan benteng pertahanan, Benteng Vredeborg. Semua ini menunjukkan bagaimana Yogyakarta dibentuk tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi sebagai sistem kehidupan yang utuh. Yang luar biasa, pembangunan itu dilakukan dengan gotong royong. Rakyat dari berbagai daerah turut membantu, merasa menjadi bagian dari negeri ini. Mereka tidak hanya membangun fisik kota, tapi juga ikut membentuk jiwanya. Ngayogyakarta tumbuh tidak seperti kota kolonial. Ia lahir dari semangat perlawanan, kearifan lokal, dan cita-cita besar akan harmoni. Sebuah negeri baru yang tak lahir dari ambisi pribadi, tapi dari luka sejarah dan harapan akan masa depan yang lebih adil. Bagi orang Jawa, dunia tidak hanya terdiri dari hal-hal kasat mata. Di balik setiap bangunan, tata letak, dan simbol, tersembunyi makna yang lebih dalam. Dan Keraton Yogyakarta adalah contoh paling sempurna dari cara pandang itu. Bukan sekadar istana, tapi cerminan semesta.
Dalam filosofi Jawa, dikenal konsep jagat cilik, alam kecil, dan jagat gedhe, alam besar. Manusia adalah jagat cilik, tubuhnya mencerminkan alam semesta. Begitu pula keraton, ia dibangun sebagai mikrokosmos, tiruan dari jagat raya yang besar. Segala sesuatunya diatur agar selaras dengan hukum alam, spiritualitas, dan tatanan sosial. Letak keraton di antara Gunung Merapi dan Laut Selatan bukan kebetulan. Di tengah-tengahnya, keraton menjadi titik keseimbangan antara dua kutub energi. Di utara, Merapi sebagai lambang spiritualitas dan kekuatan lelaki. Di selatan, Laut Selatan sebagai simbol kelembutan dan kekuatan wanita. Di tengah, Sang Raja, penjaga harmoni semesta. Bangunan dalam keraton pun disusun berdasarkan urutan kesucian dan hierarki. Semakin ke dalam, semakin sakral. Setiap ruang, dari pendopo hingga ke prabayeksa, ruang paling dalam, memiliki fungsi dan makna filosofis. Bahkan jalan menuju keraton tidak lurus mulus, tapi sedikit berbelok, melambangkan bahwa perjalanan menuju kebenaran tidak pernah mudah. Halaman keraton dipenuhi dengan patung, simbol, dan ornamen yang tidak dibuat asal-asalan. Ada naga sebagai penjaga energi, ada bunga teratai sebagai lambang pencerahan, dan ada gapura-gapura yang menandai peralihan dunia profan ke dunia sakral. Keraton juga menggambarkan konsep manunggaling kaula lan Gusti, persatuan antara rakyat dan raja, antara manusia dengan Tuhan. Sang Sultan bukan hanya pemimpin duniawi, tapi juga tokoh spiritual. Ia diharapkan menjadi jembatan antara bumi dan langit, menjaga keseimbangan dunia lahir dan batin. Bagi pengunjung awam, keraton mungkin hanya bangunan bersejarah. Tapi bagi orang Jawa, keraton adalah kitab kehidupan. Setiap tiang, atap, dan ruang adalah ajaran. Dan selama ajaran itu dijaga, Yogyakarta bukan sekadar kota, tapi pusat semesta yang hidup dan bernapas bersama rakyatnya. Di Yogyakarta, hubungan antara rakyat dan raja tidak sekadar antara yang memerintah dan yang diperintah. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih halus, dan nyaris tak terucap, rasa. Sebuah ikatan batin yang diwariskan turun-temurun, bukan karena kekuasaan tapi karena kepercayaan. Sejak zaman Hamengkubuwono I, Raja Yogyakarta sudah menempatkan dirinya bukan di atas rakyat, melainkan di tengah-tengah rakyat. Ia adalah panglima, guru, pelindung, sekaligus simbol keselarasan. Maka tak heran jika rakyat Yogyakarta memanggil rajanya bukan dengan gelar agung, tapi dengan penuh hormat dan keakraban. Ngarsa dalem, yang di depan. Ketika raja berjalan di antara rakyat, tak ada teriakan atau sorak-sorai. Yang terdengar hanya ketenangan dan rasa haru. Karena kehadiran raja adalah lambang dari kedamaian itu sendiri. Sebuah figur yang menyatukan yang lahir dan yang batin, yang gaib dan yang nyata. Tradisi-tradisi seperti grebek, sekaten, dan labuhan bukan sekadar seremoni. Di dalamnya, rakyat dan raja saling nyawiji, bersatu dalam niat dan doa. Rakyat membawa harapan, raja membawa berkah. Saat gunungan dibagikan dalam grebek, misalnya, itu bukan sekadar rebutan makanan. Itu adalah simbol bahwa berkah raja adalah berkah untuk semua. Dalam masa-masa sulit, hubungan ini semakin nyata. Saat kolonialisme menekan, Sultan Hamengkubuwono IX bukan hanya pemimpin keraton, tapi juga pejuang rakyat. Ia mendampingi Soekarno-Hatta, membiayai perjuangan dan menjadikan Yogyakarta ibu kota republik tanpa syarat. Rakyat pun mendukung tanpa ragu. Di tengah modernitas dan perubahan zaman, ikatan ini tetap bertahan. Rakyat Yogyakarta masih menjaga adat, budaya, dan keraton. Bukan karena paksaan, tapi karena rasa memiliki. Mereka percaya bahwa menjaga budaya berarti menjaga identitas, dan menjaga raja berarti menjaga semangat luhur. Yogyakarta adalah satu dari sedikit tempat di dunia di mana konsep kekuasaan yang mengayomi masih hidup, di mana raja masih berjalan bersama rakyat, bukan di atas mereka, di mana takhta bukan menindas, tapi meneduhkan. Sejarah mencatat banyak kerajaan yang runtuh saat zaman berubah, tapi Yogyakarta memilih jalan lain. Ia tidak tenggelam,
melainkan berubah tanpa kehilangan jati dirinya. Dan perubahan terbesar itu terjadi saat Nusantara bergolak menuju kemerdekaan. Tahun 1945, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan. Namun banyak wilayah masih dalam kekuasaan Belanda. Di tengah kekacauan itu, suara yang jernih datang dari Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, pemimpin yang bijak dan rendah hati, mengumumkan sebuah keputusan bersejarah. Keraton Yogyakarta bergabung sepenuhnya dengan Republik Indonesia. Tanpa syarat, tanpa negosiasi. Sebuah pengorbanan besar dari seorang raja yang bisa saja tetap berkuasa, tapi memilih menyatu dengan tanah air. Keputusan ini bukan hanya soal politik, ini soal nilai. Bagi Sultan, kemerdekaan Indonesia adalah cita-cita luhur yang sejalan dengan prinsip keadilan yang selalu dijunjung tinggi keraton. Ia melihat republik bukan sebagai ancaman, tapi sebagai perpanjangan tangan dari cita-cita leluhurnya. Tak berhenti di situ, ketika Belanda kembali menyerbu dan Jakarta jatuh ke tangan musuh, Yogyakarta membuka pintunya. Dari 1946 sampai 1949, Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia. Istana Presiden dipindah ke Gedung Agung. Keraton menjadi tempat strategis perjuangan. Rakyat Yogyakarta menjadi pelindung para pemimpin bangsa. Bahkan saat agresi militer Belanda kedua terjadi, Sultan Hamengkubuwono IX dan rakyatnya tidak gentar. Mereka mengatur serangan umum 1 Maret 1949, sebuah gebrakan militer yang menggetarkan dunia. Pasukan Indonesia berhasil merebut Yogyakarta dalam waktu 6 jam. Dunia pun melihat Indonesia masih hidup dan perlawanan belum berakhir. Setelah kemerdekaan diakui, Yogyakarta mendapat status istimewa. Bukan sebagai hadiah, tapi sebagai pengakuan atas kesetiaan dan pengorbanan yang tak ternilai. Sultan tetap menjadi kepala daerah, tapi juga tetap seorang raja. Inilah bentuk unik yang tak ditemukan di tempat lain. Daerah istimewa dalam negara republik. Janji setia Yogyakarta kepada republik bukan hanya tertulis dalam dokumen, tapi diukir dalam darah, peluh, dan keberanian. Dan hingga kini, janji itu tetap dijaga. Yogyakarta tetap berdiri, bukan hanya sebagai kota, tapi sebagai saksi sejarah dan penjaga nilai-nilai kebangsaan. Yogyakarta tak hanya dibangun dari batu bata dan cat tembok. Ia dibangun dari roh budaya yang terus hidup, tumbuh, dan menyatu dalam kehidupan warganya. Budaya bukan benda mati di museum, tapi denyut yang terasa di setiap sudut kota. Dari keraton hingga gang sempit, dari pasar tradisional hingga kampus-kampus. Warisan budaya Yogyakarta adalah napas keseharian. Wayang kulit dimainkan bukan hanya saat upacara adat, tapi juga untuk menyampaikan kritik sosial. Gamelan tak sekadar musik tua, tapi juga suara batin yang mengiringi kehidupan, dari hajatan rakyat hingga pentas istana. Tari-tarian klasik diajarkan di sanggar kecil, dari generasi ke generasi, seolah waktu berhenti sejenak untuk memberi ruang pada keindahan. Di keraton, adat masih dijalankan dengan penuh khidmat. Para abdi dalam bekerja bukan karena gaji, tapi karena pengabdian spiritual. Setiap langkah mereka, setiap ucapan, setiap pakaian yang dikenakan, semua adalah bagian dari ritual hidup yang diwariskan berabad-abad. Yogyakarta juga menjadi tempat di mana tradisi dan modernitas berdialog dengan damai. Lihatlah Malioboro. Di satu sisi, pedagang batik dan pengamen jalanan menyuarakan lagu rakyat. Di sisi lain, seniman kontemporer memamerkan karya eksperimental di galeri modern. Semua hidup berdampingan tanpa harus saling menyingkirkan. Kampus-kampus seperti UGM dan ISI menambah denyut intelektual dan artistik kota ini. Yogyakarta bukan hanya menjaga warisan, tapi juga melahirkan karya baru. Dari puisi, lukisan, film pendek, hingga seni instalasi, semua tumbuh dari tanah yang sama, tanah yang pernah dijejak para leluhur dengan doa dan harapan. Mungkin inilah kekuatan sejati Yogyakarta. Ia tidak membekukan budaya dalam bingkai kaca, tapi membiarkannya hidup dan bernapas. Di sini, masa lalu bukan beban, tapi pelita, dan budaya bukan nostalgia, melainkan kompas yang menuntun ke masa depan.
Di setiap keriuhan kota, terdengar bisikan halus bahwa selama rakyat menjaga budaya, Yogyakarta akan tetap menjadi kota yang tak hanya dihuni, tapi juga dihormati. Banyak daerah di Indonesia memiliki sejarah panjang, namun hanya satu yang mendapat pengakuan sebagai daerah istimewa karena kesetiaannya yang luar biasa terhadap Republik. Yogyakarta tidak meminta keistimewaan itu. Ia layak menerimanya. Setelah kemerdekaan diraih dan Indonesia mulai membentuk sistem kenegaraan yang modern, banyak kerajaan dan daerah harus melebur ke dalam sistem republik. Tapi Yogyakarta berbeda. Negara mengakui bahwa peran keraton dan paku alaman dalam menjaga republik sangat fundamental. Maka lahirlah status daerah istimewa Yogyakarta. Apa artinya istimewa? Bukan soal privilege politik atau ekonomi semata. Status ini adalah bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan nilai-nilai luhur yang dijaga oleh rakyat dan pemimpin Yogyakarta. Di balik status itu ada pesan penting, bahwa kesetiaan kepada bangsa tak pernah dilupakan. Salah satu bentuk keistimewaan yang paling mencolok adalah bahwa Gubernur DIY secara otomatis dijabat oleh Sultan yang bertahta. Begitu pula Wakil Gubernur dijabat oleh Adipati Paku Alam. Ini bukan bentuk kerajaan dalam negara, tapi sinergi unik antara sistem tradisional dan demokrasi. Status ini juga memberi kewenangan khusus dalam hal tata ruang, kebudayaan, dan pertanahan. Misalnya, tanah di Yogyakarta banyak yang merupakan tanah milik kesultanan, bukan individu. Hal ini melindungi rakyat dari kapitalisme yang bisa mengusir warga dari tanah mereka sendiri. Ini bentuk nyata dari filosofi ngayomi rakyat. Namun keistimewaan ini tidak datang begitu saja. Ia dijaga melalui konsistensi nilai, pendidikan budaya, dan pengabdian terus-menerus dari keraton kepada masyarakat. Bahkan hingga hari ini, ketika zaman sudah berubah drastis, Sultan tetap menjadi penyatu dan penjaga nilai, bukan hanya simbol. Status istimewa bukan berarti tak bisa dikritik. Justru karena istimewa, Yogyakarta punya tanggung jawab lebih besar untuk menjadi contoh harmoni antara tradisi dan modernitas, antara kekuasaan dan kerakyatan. Yogyakarta bukan hanya daerah yang istimewa di atas kertas hukum. Ia istimewa karena sejarahnya hidup, budayanya berbicara, dan rakyatnya percaya bahwa kesetiaan kepada nilai adalah bentuk tertinggi dari cinta kepada tanah air. Waktu telah berjalan ratusan tahun sejak Hamengkubuwono. Satu membangun keraton di antara Gunung Merapi dan Laut Selatan. Dinasti berganti, zaman berubah, teknologi menyusup ke setiap sudut kehidupan. Tapi satu hal tak pernah padam, semangat Yogyakarta. Hari ini, Yogyakarta tetap menjadi kota budaya, kota pelajar, sekaligus kota perjuangan. Di Malioboro, suara kereta kuda berpadu dengan deru sepeda motor. Pedagang kaki lima menjajakan gudeg di bawah lampu neon. Di tengah hiruk-pikuk modernitas, Yogyakarta tetap Yogyakarta. Setia pada akarnya, tapi tak takut tumbuh ke atas. Keraton masih berdiri, bukan hanya sebagai objek wisata, tapi sebagai pusat spiritual dan kultural. Upacara adat masih dijalankan, abdi dalam masih mengenakan beskap, dan Sultan masih menyampaikan sabdanya dengan bijak. Tapi kini, di ruang-ruang kreatif, generasi muda Jogja menulis puisi, membuat film, mendirikan startup, dan melukis mural sebagai bentuk cinta mereka kepada kota ini. Yogyakarta juga menjadi rumah bagi banyak pergerakan intelektual dan sosial. Dari kampus-kampusnya, ide-ide baru tumbuh. Dari komunitas-komunitas kecil, semangat gotong royong dan kesetaraan terus diperjuangkan. Yogyakarta bukan hanya penjaga masa lalu, tapi juga penyemai masa depan. Di tengah tantangan urbanisasi, pariwisata massal, dan ketimpangan sosial, Yogyakarta terus mencari bentuk terbaiknya. Tidak selalu mudah, tapi kota ini punya satu kekuatan yang tak dimiliki banyak tempat, kebijaksanaan dalam menjaga keseimbangan. Dari kisah Sri Sultan Hamengkubuwono 1 hingga 9, dari tembok keraton hingga jalanan kampung, Yogyakarta telah mengajarkan kita bahwa kota bukan hanya soal gedung, jalan, atau fasilitas. Kota adalah tentang jiwa.
Dan Yogyakarta memiliki jiwa yang telah ditempa oleh sejarah, disatukan oleh budaya, dan dijaga oleh cinta rakyatnya. Yogyakarta bukan sekadar nama di peta. Ia adalah ide besar yang hidup, tentang persatuan, tentang harmoni, tentang setia pada nilai meski zaman terus berubah. Dan selama semangat itu tetap menyala, Yogyakarta akan selalu menjadi tempat di mana masa lalu dan masa depan bertemu dalam damai.